Nubuatan tentang kerajaan Persia dan Yunani dalam kitab Daniel pasal 11. Pada tahun ketiga pemerintahan Kores, raja orang Persia, di tepi sungai Tigris, Nabi Daniel memperoleh firman tentang nubuatan kerajaan di masa depan. Malaikat memberitahukan kepada Nabi Daniel bahwa setelah Raja Kores selesai berkuasa, maka akan ada 3 raja lain yang akan bangkit berkuasa di negeri Persia. Lalu kemudian akan dilanjutkan oleh raja yang keempat. Raja yang keempat itu akan menjadi raja yang terkaya di antara raja-raja Persia sebelumnya. Dan raja yang keempat itu juga akan memprovokasi orang-orang Yunani. Firman nubuatan itu telah digenapi pada zaman dahulu, yaitu setelah Raja Kores tidak berkuasa lagi, sesuai dengan fakta sejarah. Kemudian kekuasaannya digantikan oleh 3 generasi raja berikutnya secara berturut-turut, yaitu 1. Raja Kambisius yang berkuasa dari tahun 530 hingga 522 sebelum Masehi. 2. Raja Smerdis yang berkuasa pada tahun 522 sebelum Masehi. 3. Raja Darius yang berkuasa dari tahun 522 hingga tahun 486 sebelum Masehi. Lalu kemudian muncullah raja keempat yang menggantikan Raja Darius, yaitu seorang raja yang lebih dikenal dengan nama Xerxes. Dalam kitab Ester, raja ini bernama Ahasiweros dan sangat kaya. Wilayah kekuasaannya membentang mulai dari India hingga Ethiopia. Raja Ahasiweros atau Xerxes juga memimpin pasukan yang sangat besar untuk menyerang kerajaan Yunani, seperti yang telah dinubuatkan sebelumnya. Namun terlepas dari kekuatannya, para tentara Persia dapat dipukul mundur oleh pasukan tentara Yunani yang gagah berani. Setelah kerajaan Persia dikalahkan, kemudian Yunani tampil sebagai kerajaan adidaya berikutnya di muka bumi ini. Di bawah pimpinan Alexander Agung atau The Great Alexander, kemudian kekaisaran Yunani menjadi penguasa absolut dunia kuno seperti yang telah dinubuatkan. Dan seperti yang telah dinubuatkan pula, kekuasaan Alexander Agung tidak berlangsung lama. Alexander Agung wafat pada usia 32 tahun tanpa meninggalkan ahli waris untuk memerintah kerajaan Yunani. Lalu kerajaannya dibagikan kepada 4 orang jenderalnya, yaitu 1. Jenderal Seleucus memerintah wilayah Suriah dan Mesopotamia. 2. Jenderal Ptolemes memerintah wilayah Mesir. 3. Jenderal Lysimachus memerintah wilayah Tracia dan sebagian Asia Kecil. 4. Jenderal Kassander memerintah wilayah Makedonia dan Yunani. Kemunculan kekaisaran Yunani dan Alexander Agung telah dinubuatkan dalam beberapa ayat di kitab Daniel, yaitu Daniel 8 ayat 3-8, Daniel 8 ayat 20-22, Daniel 11 ayat 2-4. Yang dapat kita pelajari dari nubuatan yang telah digenapi ini antara lain yaitu, pertama, kita bisa belajar bahwa nubuatan itu digenapi seperti yang telah disampaikan oleh malaikat utusan ilahi. Penggenapannya dibuktikan melalui bermacam-macam nama, tanggal atau tahun, tempat, dan peristiwa sejarah yang terjadi di dunia ini. Karena firman Tuhan itu tidak pernah gagal. Kedua, bahwa Allah adalah Tuhan atas sejarah. Mungkin kita mendapat kesan bahwa kesuksesan pemimpin, kekuasaan politik, dan kerajaan itu adalah hasil dari ambisi kaisar, diktator, atau politisi kerajaan. Namun Alkitab mengungkapkan bahwa Allah mengendalikan dan menggerakkan roda sejarah sesuai dengan tujuan ilahinya, yang pada akhirnya akan mengarah pada pemberantasan kejahatan dan pembentukan kerajaan kekal Allah.